Langsung pada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini. Amin ila anqal. Hikmah yang ke-135. Laula dhuhuruhu fil mukawwanati ma waqa alaihi wujudu ibsarin walau dhaharat sifatuhu idmahlat mukawwanatuhu. Al-mukawwin huwa Allah, al-mukawwan makhluk. Ada sifat, ada Allah, al-mukawwin ada sifat, ada mukawwan, ada makhluk. Laula dhuhuruhu fil mukawwanat. Kalau bukan Allah menampakkan diri, zuhurnya, tampaknya Allah fil mukawwanat, di dalam mukawwanatna, ma waqa alaihi ibsar, nistaya mukawwanat makhluk ini enggak akan terlihat. Gimana sih menampakkannya Allah tuh? Bukan Allah menjelma menjadi makhluk, tidak. Tajallinya Allah itu, menampakkannya Allah itu bukan berarti langsung Allah terlihat seperti ini. Oh enggak, laisa kamitslihi syai'un. Dan kita sudah punya kaidah bahasanya tidak akan mampu akal kita menjangkau zat Allah. Jadi bukan itu, bukan maksudnya. Menampaknya, jadi Allah itu akan dilihat oleh hambanya di saat hamba itu melihat makhluknya. Maka seolah-olah dalam bahasa kita itu Allah tampak di makhluk, sehingga dikatakan ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Sehingga orang yang sudah makomnya makom musyahadah itu tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat Allah. Jadi hadir Allah terus, lihat-lihat burung Allah, ingat Allah, sungguh subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan burung, cacing, ini semuanya, semesta, bintang, langit dan seterusnya. Kalau bukan karena Allah, dengan iradah Allah, kerelaan Allah, menampakkan dirinya dengan meninggalkan athar khalqih, athar kudratih, dengan menampakkan buah daripada kekuasaan Allah di makhluk ini niscaya tidak akan terlihat. Ma waqa alaihi wujudu ibsarin, niscaya di makhluk tersebut tidak akan bisa dilihat. Allah yang maha kuasa jalla jalaluh, kalau bukan karena iradah Allah, berkenannya Allah untuk menampakkan diri dengan, bagaimana penampakan Allah di sini? Dengan menciptakan makhluk-makhluknya ini. Kalau bukan karena Allah kehendaki, maka niscaya makhluk itu tidak akan bisa dilihat. Artinya tidak akan terwujud, tidak akan ada itu makhluk. Jadi kalau bukan Allah berkenan menampakkan diri dengan mukawwanat ini semuanya, niscaya mukawwanat ini tidak akan bisa dilihat. Allah tidak menghendaki dengan kudrahnya Allah, Allah tidak menghendaki keberadaannya, enggak akan ada. Dan Allah menghendaki zuhurnya, Allah menampakkan dirinya di dalam mukawwanat makhluk ini semuanya. Maka adalah makhluk ini semua, al-mukawwanat menjadi ada ini semuanya. Maka kita bisa melihatnya. Cara membacanya dari Allah, ada al-mukawwanat, semesta, lalu kita yang melihatnya. Nah, semestinya juga begitu dibalik dari kita. Kalau ingin melihat Allah, maka lihatlah mukawwanat. Kalau kita melihat mukawwanat belum melihat Allah, maka ini kedangkalan, tumpulnya keimanan kita. Jadi kurang terasah. Tapi kalau sudah tajam, melihat sesuatu langsung ingat Allah. Lah ini. Jadi kita melihat Allah adalah melihat dengan min ajaibi khalqihi, tentang keajaiban-keajaiban makhluk-makhluk Allah. Ciptaan Allah inilah bagi ahlillah akan mudah melihat Allah
Karena di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah kecuali Nabi dalam khilaf di antara para ulama. Di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah, akan tapi kita bisa melihat Allah dengan mukawwanatnya yang Allah tajalla, Allah telah menampakkan diri Allah melalui mukawwanat ciptaannya ini. Kalau kita buat contoh sederhana adalah begini. Contoh sederhana saja. Ada anak penakut. Ada anak penakut. Mau ke toilet minta ditemani sama bapaknya. Tidak mungkin bapaknya masuk tapi di luar. Sementara bapaknya pengen hajat. Bapaknya pura-pura main HP, tik terus denger lagu begitu, nih denger nasid bunyiin. Sehingga anak itu mendengar nasid seolah-olah kelihatan siapa? Bapaknya. Padahal setelah nasid bunyi bapaknya pergi. Dia tenang aja dia. Karena di saat melihat nasid ini kebayang siapa? Ayahnya langsung. Ayahnya, oh ayah masih ada. Padahal bapaknya sudah pergi. Giliran keluar teriak-teriak, saya ditinggal. Artinya, ini athar yang ditinggal ini bisa menghantarkan pemahamannya bahasanya orang tuanya ada. Atau sebuah contoh, kalau ada sandal, misalnya kalau kita ingin ngasih tanda kalau sudah nyampe, biar anak kita yang sekolah nanti ngelewat dari atas itu sudah langsung nanti bisa ke mobil. Ya mobilnya kita parkir sana. Biar tahu, padahal dia hanya ngeliat mobil, tapi setelah dia ngeliat mobil, oh ayahku sudah datang. Karena pemikirannya sudah langsung, wah itu mobil ayahku berarti ayah sudah ada datang. Ini adalah sebuah contoh, begitulah. Jadi di saat melihat mobil tidak melihat ayahnya, tapi dia bisa kelihatan ayahnya dengan hatinya dan pikirannya dan tangkasnya pemahamannya tadi. Jadi dia melihat mobil ada Allah, ada orang tuanya. Begitu juga seorang hamba yang sudah tajam diasah keimanannya tadi, dia tidak melihat gunung kecuali yang dilihat adalah Allah. Makanya zikir Allah yang tidak henti itu ya seperti itu. Afala yang duruna, afala. Kan? Seperti itu. Maka kalau bukan Allah dengan kehendaknya dan kerelaannya berkenan, dengan iradahnya berkenan untuk menampakkan dirinya fil mukawwanat di makhluk semesta ini, niscaya semesta ini tidak akan bisa dilihat, nggak bakal ada. Karena Allah tajalla, Allah menampakkan dirinya melalui semesta, maka semesta jadi terlihat. Pada hakikatnya semesta itu nggak ada, cuman karena Allah yang mengadakan maka menjadi ada. Sehingga sangat salah jika ada orang telah menjadikan mukawwanat ini adalah sesuatu penghalang antara dia dengan Allah. Matahari, ventilasi. Kita di dalam. Ventilasi kan lubang. Lubang itu ada atau tidak ada berarti? Enggak ada kan, mau lubang berarti tidak ada kan? Ventilasi itu enggak ada, adam enggak ada. Maksudnya bukan ada, maksudnya tidak ada, ventilasi enggak ada, bolong. Ada matahari bersinar di sana. Tembus sinarnya sampai gitu. Kita tidak melihat matahari, cukup lihat ventilasi. Apa yang kebayang di mata kita? Ada matahari. Ya seperti itu, seharusnya orang beriman itu begitu. Melihat ventilasi, oh ada matahari sudah siang ini. Kita tidur, sudah terang banget. Memang kenapa? Matahari sudah terbit terang nih. Dari mana matahari kau lihat? Ya ventilasi. Mukawwanat itu seperti ventilasi, kita itu nggak ada. Cuman karena Allah berkenan, duhurnya Allah, tajallinya Allah di makhluknya ini, biqudrati dengan kuasa Allah dan iradah Allah menciptakan ini semuanya, maka makhluk ini bisa kita lihat. Maka hendaknya kita jangan sampai tertutup dengan makhluk ini. Yang semestinya dengan makhluk inilah kita melihat Allah. Dengan ventilasi kita melihat matahari, masih begitu. Dengan makhluk ini kita ingat Allah, kenal Allah. Lau dhaharat walau dhaharat sifatuna, kalau tampak sifat-sifat Allah, kalau seandainya tampak sifat Allah
yang sesungguhnya. Ya, kalau kita mengenal Allah dengan cara mengenali sifat-sifat Allah. Nah ini, kita kembali. Kalau seorang hamba sudah mengenali sifat Allah, kudrat Allah, iradah Allah, dan segala sifat-sifat Allah. Kalau kita sudah melihat dan kenal Allah dengan mengenali sifat-sifatnya, semesta yang katanya besar akan jadi kecil, karena itu semuanya ada karena kudrah Allah yang agung. Makanya, di saat kita sudah sampai mengenal Allah, mengenali sifat-sifatnya, maka baru benar nanti, ini semesta ini kecil, bahkan tidak terlihat lagi. Kenapa? Dia akan melihat bahwasanya gunung menjulang tinggi, lautan lepas, semuanya ini adalah ciptaan Allah, kecil di hadapan kudratillah. Maka kapan seseorang mengagungkan sesuatu yang kecil ini? Seseorang akan mengagungkan ini semesta ciptaan yang kecil ini di saat sifat-sifat Allah adalah jauh daripada kita. Di saat kita kurang mengenali sifat-sifat Allah, lihat, karena sudah tidak mengatakan, tidak menganggap Allah yang maha kuasa, maka dia akan mudah dipengaruhi oleh selain Allah dianggap berkuasa, sehingga dia minta pertolongan kepada selain Allah dan seterusnya. Nah ini, di saat sifat Allah ini tampak zaharat, maka semuanya jadi kecil. Inilah iman yang sesungguhnya. La izzata illa, tidak ada kejayaan yang sesungguhnya kecuali dengan Allah, tidak ada kemuliaan kecuali Allah, tidak ada la haula wala quwata illa billah. Semuanya begitu. Nah ini, membangun keimanan untuk sampai di sini ini penting sekali, bahwa tidak ada yang besar semesta ini. Jika di hadapan kudratullah, semuanya akan jadi kecil. Bagaimana kudratullah? Semesta ini akan dihancurkan kok. Begitu mudah Allah menghancurkan semuanya. Lihat, dibikin heboh manusia sejagat dengan sesuatu yang sangat kecil, namanya virus corona katanya gitu kan. Kecil, bahkan tidak bisa dilihat, tiba-tiba masuk getaran, demam, sebagainya. Allah mengguncang bumi, gempa di mana, Allah mengangkat air jadilah tsunami dan seterusnya. Allah lepas itu larva gunung meletus dan seterusnya. Ini kecil semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah cara Imam Ibn Athaillah As-Sakandari membangun keyakinan kita bahwa yang maha agung hanya Allah. Dan hendaknya kita dengan melihat makhluk-makhluk Allah itu kenal Allah. Mengasah ketangkasan kita. Memangkas ketangkasan kita. Anak sesuai dengan pemahamannya. Anak kecil coba kali paham. Sayang ada sandal itu. Oh iya sandal gitu tak. Sandalnya warnanya kuning. Oh iya. Anak kecil, tapi yang gede ada sandal. Oh. Ada Buya itu, sandal kuning kan? Ada Buya gitu loh. Langsung begitu. Langsung anak kecil sandal beda. Artinya begitulah. Kalau kita tangkas dengan pemahaman kita asah terus, kita berusaha tidak melihat apapun kecuali harus tembus. Artinya dengan keyakinan kita melihat Allah. Sehingga apa? Dia akan memasuki satu wilayah atau menaik satu makom yang luar biasa, yaitu makom muraqabah. Disebut dengan wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatul wujud, wahdatus syuhud, dan juga bukan hulul. Wahdatus syuhud, tidak melihat apapun kecuali dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Allah ada di dalamnya, akan tapi mengerti bahasa ini adalah min athari kudratillahi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah daripada kuasa Allah sehingga terwujudlah semesta ini. Langsung subhanallah, Allah maha kuasa menciptakan gunung, Allah maha kuasa menghancurkan gunung, apalagi saya yang kecil ini bisa dihancurkan, dan seterusnya. Subhanallah, Allah memberikan makan itu cacing di dalam tanah, kenapa aku tidak yakin kalau Allah memberikan makan kepadaku? Terus dan seterusnya. Inilah keimanan yang dibangun. Laula dhuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alaiha wujudu ibsarin walau la dhaharat sifatuhu mahallat mukawwanatuhu walau dhaharat sifatuhu mahallat mukawwanatuhu. Jadi kalau sudah tampak sifat-sifat Allah di hati kita dengan jelas, maka semuanya akan jadi kecil, enteng, nggak akan punya masalah-masalah semuanya. Kecil, nggak akan tertipu dengan dunia, nggak akan terkagum-kagum dengan pangkat, tidak akan semuanya.
Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya. Yang punya kekuasaan ingat bahasa ini dari Allah bisa saja cabut sewaktu-waktu. Kita pun tidak boleh merendahkan orang, bisa diangkat oleh Allah sewaktu-waktu. Karena apa? Ini semuanya kalau di hadapan sifat-sifat Allah idmahallat, menjadi kecil. Bahkan hampir tidak ada di hadapan ciptaan Allah SWT. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ini saja yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah menambahkan keimanan kita, keyakinan kita, sehingga kita bisa betul-betul maqam muraqabah dan maqam musyahadah atau wahidatus syuhud, yani tidak melihat apapun kecuali yang kita ingat adalah Allah Jalla Jalaluh. Wallahu a'lam bissawab.